Halo, selamat datang di channel Kilan Mining. Sesuai dengan video terakhir gua pada saat gua melakukan hunting untuk VGA baru, di mana hari ini VGA-nya sudah sampai. Bisa dilihat, VGA yang terakhir gua pesen itu adalah dari AMD RX 6600 XT. Jadi, di video ini gue akan melakukan pengetesan untuk profitabilitas VGA ini, sekaligus gue akan melakukan unboxing untuk melihat apakah VGA ini benar-benar keren dan sesuai sama harganya. Langsung saja, pertama kita mulai untuk unboxing. Di sini coba kita buka dulu. Untuk packagingnya menurut gue cukup oke untuk harga VGA di 12 jutaan. Lalu ini ada informasi stop important driver information, no driver include this product. Berarti nggak ada driver, jadi ini kita tinggal colokin di komputer lalu download sendiri drivernya di AMD. Di sini ini adalah PGA-nya. VGA-nya sih kalau kita bandingin untuk VGA low end ini termasuk besar dan juga punya 3 fan. Cuman kalau kita bandingin sama VGA high end ini bisa dibilang cukup ramping, imut. Lalu di sini ada buku garansinya. Kita kesampingkan lalu kita lihat VGA-nya. Nah, untuk VGA-nya sendiri bisa dibilang untuk XFX ini nggak terlalu banyak apa-apa di dalamnya, dia langsung PGA-nya. Lalu ini kita coba dibuka dulu. Bisa dilihat VGA-nya menurut gua cukup oke lah, walaupun harganya bisa dibilang kemahalan, hampir 12 juta untuk spesifikasi yang bisa dibilang untuk spesifikasi low end. Di sini dia ditutupin sama plastik semua, jadi ini kita buka dulu. Oke. Lalu di setiap fan-nya juga dia ada plastiknya, cuman ini kayaknya susah dibuka. Lalu ini ada penutup untuk setiap slotnya, kita singkirin. Dan di belakangnya juga dia ada plastik. Coba kita buka lagi plastiknya. Oke, jadi kurang lebih dia kayak gini tampilannya. Ini untuk tampilan belakang. Di sini udah ditempel slip garansi seperti biasa. Di sini ada kodenya. Lalu ini backplate-nya menurut gua cukup bagus. Dia nutup sampai ke sini, yang mana ini bisa ngurangin suhu panasnya dari saat penggunaan untuk mining nanti. Lalu di depannya dia termasuk ramping, tapi dia punya 3 fan. Menurut gua sudah lebih dari cukup untuk VGA low end punya 3 fan, yang pasti nanti ini bakal dingin. Oke, kurang lebih begini. Selanjutnya setelah ini gua akan melakukan pengetesan untuk miningnya. Mari kita lihat. Di sini gua akan mengetes untuk 3 algoritma. Yang pertama adalah Ethereum, yang kedua Ravencoin, dan yang ketiga Ergo. Lalu kita akan bandingkan profitabilitasnya dibanding 3 algoritma itu untuk menentukan VGA ini lebih menguntungkan menambang di algoritma mana. Apakah ini akan menguntungkan di Ethereum atau bahkan mungkin di algoritma Ravencoin. Mari kita lihat setelah ini. Langsung saja. Nah, jadi ini penampakannya pada saat sudah dinyalakan.
Ini dia kayaknya silent ya, PGA ini dia silent. Jadi ketika idle atau sedang nggak bekerja tinggi, fan-nya dia nggak muter. Bisa dilihat, ini gua pakai motherboard dan prosesor test bench-nya. Di sini dia bener-bener nggak ada RGB. Jadi kalau buat yang seneng sama VGA yang low profile, ini cocok banget nih VGA ini nih. Dia nggak kinclong-kinclong, nggak nggak ada RGB-nya. Oke, abis ini langsung gua kasih lihat untuk pengetesan performa hash rate-nya. Langsung saja. Oke, jadi sekarang waktunya gua melakukan pengetesan untuk hash rate dan profitabilitasnya. Di sini pengetesannya gua menggunakan HypeOS. Oke, jadi setelah gua merunning atau melakukan testing untuk hash rate Ethereum, di sini sebelum gua mulai, gua menggunakan overclocknya seperti berikut, di mana core clocknya adalah 975, memory voltage-nya di 670, dan di memory clock-nya di 1155. Sementara untuk power limitnya di sini gua set di 75. Kalau dari sistem HypeOS, dia mendeteksi watt yang digunakan adalah 58 watt. Sementara untuk hash rate-nya bisa dilihat pada sisi sebelah kiri ini. Di sini untuk hash rate-nya Ethereum dia kurang lebih di 32,24 MHz. Yang artinya RX 6600 XT ini sangat efisien jika dibandingkan dengan GTX 1660 Super. Untuk GTX 1660 Super dengan memori Samsung, dia bisa menghasilkan hash rate yang sama 32 sekian MHz, namun dayanya itu membutuhkan kurang lebih 75 hingga 80 watt. Sedangkan untuk VGA ini, RX 6600 XT, dia untuk menghasilkan hash rate 32 MHz hanya membutuhkan daya kurang lebih 58 watt saja. Jadi ini bisa jadi pilihan optimal apabila harganya tuh udah sama dengan GTX 1660 Super, atau kalau bisa lebih murah yaitu 10 juta ke bawah, itu pasti PGA ini bakal jadi incaran banget. Oke, selanjutnya gue akan melakukan pengetesan untuk Ergo Mining. Oke, sedangkan ini adalah untuk pengetesan mining Ergo, di mana gua menggunakan miner Teamred Miner. Lalu untuk settingan overclocknya gua masih menggunakan yang sama seperti sebelumnya, yaitu di core clock 975, memory voltage-nya 670, dan memory clock di 1155. Sedangkan untuk penambangan Ergo sendiri dia jauh lebih hemat daya dibanding menambang Ethereum, yaitu untuk RX 6600 XT ini dia hanya menghasilkan atau membutuhkan daya sebesar 45 watt saja. Sedangkan untuk hash rate yang bisa dihasilkan dari PGA ini adalah sebanyak 63. Kalian bisa lihat pada sebagian atau sisi sebelah kiri ini, yaitu sebanyak 63,61 MHz. Langsung saja di sini gua buat pencatatan. Nah, sedangkan setelah ini gua akan melakukan pengetesan untuk Ravencoin. Oke, sekarang adalah waktunya pengetesan untuk mining Ravencoin. Di sini gua masih menggunakan miner yang sama, yaitu dari Teamred Miner. Dengan poolnya itu gua di sini menggunakan nano pool. Jadi untuk overclockingnya untuk Ravencoin itu dia sedikit berbeda, di mana untuk Ravencoin dia lebih membutuhkan core clock yang tinggi ketimbang memory clock. Jadi di sini gua setting core clocknya di 1350, untuk memory voltage-nya kurang lebih masih sama, dan memory clock-nya kurang lebih masih sama dengan algoritma lainnya yang tadi. Yang perbedaan lainnya itu di sini gua menggunakan power limit
di mana gua setting di 150. Ketika kita melihat dari Hype OS-nya, di sini untuk daya yang digunakan itu kurang lebih dari 86 watt. Sedangkan untuk hash rate-nya itu dia cukup tinggi. Untuk Ravencoin, VGA ini dia bisa menghasilkan kurang lebih 17,31 MHz. Yang artinya ini sangat efisien ketimbang GTX 1660 Super, di mana untuk 1660 Super dia hanya bisa menghasilkan 15 MHz. Langsung saja, setelah ini gua akan kasih lihat perhitungan untuk profitabilitasnya untuk membandingkan VGA ini akan paling menguntungkan untuk menambang koin apa. Di sini gua sudah tuliskan hash rate yang tadi gua coba. Lalu kita coba hitung profitabilitasnya pada website What to Mine. Di sini langsung saja kita masukkan untuk Ethereum dia punya 32,23 MHz. Lalu Autolycos mana Autolycos ya? Ini Autolycos 63,61 dan Kaupo dia punya 17,35 MHz. Lalu kita hitung dari perhitungan di What to Mine, VGA RX 6600 paling menguntungkan itu dengan menambang Ethereum. Dia bisa menggenerate profit kurang lebih 2,03 US dollar, sedangkan untuk revenue atau income secara keseluruhan sebelum dipotong biaya listrik adalah 2,24 US dollar. Di sini maka gua akan masukkan untuk revenue kotor sebelum dipotong sama biaya listrik yaitu 2,24. Sedangkan untuk keduanya itu adalah Ravencoin, dia dapat menghasilkan atau menggenerate 2,09. Dan terakhir adalah Ergo. VGA ini nggak terlalu atau nggak cukup bagus untuk menambang Ergo, di mana perbedaan hasilnya itu cukup jauh di 1,59 US dollar. Di sini jika kita kalikan dalam 30 hari, maka VGA ini dia akan menghasilkan kurang lebih 67 US dollar untuk Ethereum, 47 US dollar untuk Ergo, dan Ravencoin adalah 62,7 US dollar. Ya, di sini jadi kita lihat ya, jadi di sini kita lihat untuk RX 6600 XT yang paling menguntungkan itu adalah Ethereum dengan penghasilan dalam sebulannya kurang lebih 67 US dollar. Sedangkan untuk Ravencoin dia menghasilkan 62 US dollar dan Ergo sebesar 47 US dollar. Ya, jika kita bandingkan dengan harga belinya ini, kemarin gua beli kurang lebih di angka 12 juta, maka VGA ini akan butuh balik modal dalam kurang lebih, coba kita hitung. Ya, jadi PGA ini untuk menambang Ethereum dia akan menghasilkan kurang lebih selama 375 hari untuk balik modal. Yang bisa dibilang ini adalah setahun lebih, dan kalau menurut gua ini sangat merugikan dan bukan cukup tapi sangat lama untuk dibandingkan dengan VGA-VGA lainnya. Karena ya itu VGA ini sekarang harganya bener-bener nggak karuan, bener-bener sangat tinggi.
entah apa perhitungan para seller sehingga bisa menentukan harga 12 juta ini. Cuman untuk harga untuk mining dengan balik modalnya itu di atas atau kurang lebih setahun ke atas itu bisa dibilang resikonya sangat tinggi ya. Karena dalam setahun itu banyak hal bisa terjadi. Bisa entah PGA-nya yang nggak kuat, entah harga kriptonya yang anjlok, dan hal-hal lainnya. Oke, jadi sekian dulu untuk pembahasan gua kali ini tentang profitabilitas RX 6600 XT. Mudah-mudahan video ini bisa membantu, dan bagi kalian yang bingung tentang overclockingnya, kalian bisa lihat atau contoh sesuai dengan yang gua tunjukkan pada menit-menit sebelumnya, di mana tentunya overclocking ini masih bisa dimaksimalin lagi. Jadi kalian bisa trial and error, bisa coba dulu nantinya. Bisa tingkatkan lagi untuk core-nya atau memorinya bisa ditingkatkan lagi, atau mungkin daya atau voltage-nya juga bisa ditingkatkan lagi. Ini bisa kalian tes satu-satu. Oke. Jika ada kritik, masukan, dan saran, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.